Bos, meja di luar juga mau satu porsi. Iya, jangan buru-buru dong. 4 tahun lalu, trufle hitam ini di desa kita itu cuma jamur babi yang bahkan dikasih gratis pun tak ada yang mau. Tak disangka, Lin Bei, anaknya Dashan, pulang lagi. Ngapain lagi sih nanya-nanya? Lihat saja dia. Kali ini pasti gagal lagi dapat sertifikat koki. Belum tentu. Lin Bei itu dari kecil sudah cerdik. Sudah bertahun-tahun masak. Bertani tidak bisa. Kerja di luar juga tidak mau. Di restoran besar juga tidak betah. Dashan dan istrinya pasti pusing lagi sekarang. Sertifikat koki sudah dapat belum? Belum. Kurang 3 poin. Besok pergi ke kota kecamatan. Pergi kerja di Shenzhen. Kalau tidak bisa jadi koki hebat, setidaknya harus makan, kan? Lin Bei coba saja di restoran kecil di dekat sini. Coba lagi? Dari mana lagi kita dapat uang untuk dia buang-buang? Lihat saja tabungan ini. Dia sudah 22 tahun. Sampai kapan kita harus menanggungnya? Aku mau keluar sebentar. Gali, benda ini keras sekali. Nenekku bilang benda ini jahat. Akar pinus. Setiap orang yang melihatnya akan menginjaknya sampai hancur. Aku tidak percaya tahayul ini. Yang mau naik bus jarak jauh ke kota, cepatlah. Kalau telat, nanti ketinggalan bus ke Guangzhou. Lin Bei, ayo naik. Sekarang masih belum terlambat untuk menyesal. Berjuanglah dengan Li Gen. Harus menembus dinding untuk meminjam sepatu. Aku tidak bilang mau ke Shenzhen. Bawa keranjang ini dan ikut aku. Di jalan bisa sekalian isi kayu bakar. Kamu benar-benar tidak pergi? Semua orang di desa yang bisa pergi sudah pergi. Tinggal di sini mau apa? Bertani dan menggali tanah? Atau setiap hari dengar Bibi Zhao bergosip? Astaga, aku tidak bilang apa-apa kok. Kalau tidak bisa jadi koki hebat, setidaknya bisa ke Shenzhen. Kamu di desa. Apa kamu benar-benar berpikir keluar itu pasti ada jalan? Jamur ini jelek sih jelek. Tapi di restoran besar kota provinsi, satu potong bisa dijual 10 yuan. Kamu ini cuma membual saja. Li Gen saja tahu harus keluar mencari nafkah. Beberapa orang itu, masak tidak bisa jadi terkenal, kerja pun takut susah. Keluarga Dashan juga kasihan nasibnya. Bibi Zhao, di hutan pinus belakang rumahmu itu, jamur babi itu. Biasanya diapain? Itu yang kulitnya hitam, yang rasanya aneh itu. Jamur babi yang merusak akar pinus. Bikin kesal saja. Kalau ketemu, ya dibuang ke selokan. Atau dikasih makan babi, tapi babi juga ogah, keras katanya. Kamu nanya gitu buat apa sih? Jangan-jangan, kamu beneran terobsesi sama lumpur busuk itu ya? Lin Bei, makan dulu. Manusia butuh makan. Ada masalah, makan dulu baru ngomong. Li Gen sudah pergi. Kenapa kamu belum pergi? Dashan, anakmu baru saja gagal. Dia pasti sedih. Jangan terlalu menekannya. Aku menekannya karena hidup ini yang menekannya. Di desa ini, teman-teman sebayanya, siapa yang masih menganggur di rumah? Gagal jadi koki, ke Shenzhen juga tidak mau. Kamu mau ngapain sih? Aku mau mikir-mikir lagi. Mikir? Kamu sudah mikir dari tahun lalu sampai sekarang. Apa hasilnya? Tidak bisa jadi koki, bahkan kerja serabutan pun tidak mau. Kamu mau ngapain? Apa kamu memang mau menghancurkan keluarga ini? Baru puas? Lin Bei, kamu mau kemana? Mau cari udara segar. Kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, pikirkan baik-baik. Entah pergi ke Shenzhen, atau lupakan mimpi-mimpi yang tidak jelas itu. Benda ini lumayan juga. Ukurannya cukup besar. Ayahku bilang, menggali 1 ember pun tidak ada yang mau. Dikasih gratis saja tidak ada yang mau. Apalagi keras begini. Kak Lin Bei, kamu menggali ini untuk apa sih? Kalau kalian tidak takut kotor, besok bantu aku menggali. Menggali untuk apa? Aku mau lihat dulu. Aku mau, benda yang tidak ada yang mau ini, sebenarnya berharga atau tidak. Lin Bei, bawa ini di jalan. Makan kalau lapar. Ibu mau ke kota sebentar. Pulang sebelum siang. HMPH, kamu benar-benar mau menjual ini? Buang-buang tenaga saja. Bukan menjual, tapi tanya dulu ada yang mau atau tidak. Tanya boleh saja, tapi jangan bertengkar dengan orang. Orang-orang di kota juga mulutnya pedas. Mulut mereka tidak sepedas Bibi Zhao. Lin Bei, kamu mau kemana bawa jamur babi 1 keranjang begitu? Jangan-jangan kamu benar-benar mau menjualnya ya? Lin Bei, dengarkan nasihat Bibi. Kalau kamu benar-benar gabut, lebih baik bantu ayahmu bekerja di ladang. Kalau kamu bisa menjual gumpalan hitam jelek ini, Bibi nanti kalau ketemu kamu akan menghindar. Kalau begitu, Bibi ingat baik-baik ya. Nanti kalau ketemu aku, minggir jauh. Paman,
Paman terima truffle enggak? Maksudku, jamur babi. Truffle apa? HMPH, kamu sebut ini truffle? Ini kan jamur babi dari tanah berlumpur di belakang gunung itu. Bukan, si kecil imut ini keras kayak arang, baunya aneh lagi. Petani aja jijik lihatnya. Lin Bei, kamu bawa ini ke sini tanya aku mau terima atau enggak? Walaupun murah juga enggak apa-apa. Dikasih gratis pun aku enggak mau. Itu dikasih ke babi, babi aja enggak mau makan. Kalau dimasak gimana? Dimasak? Bau lumpur busuk bisa dimasak. Pergi, pergi, pergi. Jangan bikin malu di depan lapakku. Anak muda zaman sekarang, nggak bisa bertahan di kota. Pulang ke sini berani mimpi apa aja. Bos, ada hidangan yang lebih nendang gak? Yang makin wangi makin bagus. Minum-minum tanpa hidangan yang nendang, apa artinya coba? Ada timun geprek. Timun geprek juga disebut nendang? Kenapa nggak kamu geprek aku aja sekalian? Mentah enggak ada yang mau. Itu karena aromanya belum dikeluarkan. Kalau pakai minyak panas untuk mengeluarkan aromanya gimana? Oh, masih belum nyerah juga, ya? Aku kasih tahu yang sebenarnya, ya? Boleh, deh. Nanti pas laku, aku panggil kamu bos, deh. Aku ingat janji itu, loh. Di sini udah banyak, di situ juga nggak sedikit. Kak Lin Bei, kamu beneran gali-gali ini? Gali. Makin nggak ada yang mau, makin harus aku lihat. Itu kan Lin Bei-nya Dashan? Beneran keras kepala banget sama jamur babi ini. Yang berduri itu tandanya barang bagus nyelip di dalam. Waduh, anak Dashan beneran gali-gali batu hitam jelek itu. Lin Bei, orang lain yang gagal jadi koki udah pada kerja di kota. Kamu malah justru jadi saudara sama jamur babi di ladang. Kalau Dashan lihat ini, tekanan darahnya pasti langsung naik ke ubun-ubun. Bibis Hao, kamu kan tiap hari bilang ini pengganggu, ya? Emang pengganggu dari sononya. Rusak akar pohon, baunya aneh. Siapa yang gak risih? Kalau gitu, aku bantu bersihin pengganggunya. Kamu nggak harus bayar upah aku, dong. Barang yang nggak kamu mau, aku ambil. Kamu bilang ini ngerusak gunung. Aku bantu bersihin. Nanti kalau beneran laku dan dapat duit, jangan bilang itu punya kamu. Loh. Omongan Bibi Zhao kayaknya masuk akal juga, ya. Memang masuk akal juga, sih. Kalau dia bisa jual batu hitam ini, nanti aku minggir tiap ketemu dia. Gali yang besar, yang kecil kembalikan saja. Hari ini tukar permen dulu. Nanti kalau aku benar-benar bisa jual dan dapat uang, nanti ku bayar per kilo. Tidak perlu ditanam, tidak perlu dipelihara, kan? Asal ada yang gali, kita coba buat dulu. Dia benar-benar menggali sekeranjang penuh. Jangan-jangan dia benar-benar makan jamur babi itu malam ini? Bagaimana kalau sakit perut? Lin Bei, jangan salahkan Bibi tidak mengingatkanmu. Kalau sampai sakit, jangan salahkan tanah desa kami. Halah, tenang saja. Enak banget. Aku yang pertama akan membawakanmu sepiring. Aku tidak mau makan. Kamu bawa pulang batu-batu busuk ini mau apa? Coba saja, kalau kamu berani menyajikan benda ini di meja makan. Hari ini aku pasti akan memukulmu. Dashan, jangan buru-buru dulu. Anakmu juga ingin melakukan sesuatu. Dia ingin bangkit dengan jamur babi jelek itu. Lin Bei, kamu ini masak? Atau membakar batu bara di dalam rumah? Aduh, Dashan. Lin BMU itu kan gagal jadi koki hebat. Apa dia mau ganti profesi jadi pembakar batu bara? Tertawalah. Nanti jangan sampai ngiler mencium baunya. Aku lebih baik mati kelaparan daripada makan jamur babi ini. Kalau hari ini, kamu tidak bisa membuat makanan yang layak dimakan manusia. Sekeranjang ini buang semua ke gunung. Cih, sekarang sudah menyerah kan? Baunya saja cukup untuk mengusir tikus. Keras banget, tidak bisa dikunyah. Lin Bei, kamu ini masak apa mau bikin racun sih? Lin Bei, barang dari tanah itu, kulitnya, sela-selanya, semua penuh lumpur. Kalau kamu nggak rendam air dan sikat sampai bersih, nggak buang kulit hitamnya yang berpasir itu, cuma digoreng doang, apa gunanya? Masak itu nggak bisa cuma pakai tenaga doang. Enggak bisa digoreng api besar. Harus diiris tipis kayak kertas. Digoreng pelan-pelan pakai minyak hangat. Ibu, aku coba satu wajan lagi. Ibu, coba deh. Jangan dimakan. Nanti sakit perut gimana? Wah, enak juga.
Rasanya lebih gurih dari sup ayam yang direbus pakai ayam utuh. Ibumu kasihan sama kamu makanya bilang enak. Hahaha, siulan, siulan. Aku cuma lewat, takut kalian keracunan. Biar aku bantu coba racunnya. Bibi Zhao, bukannya Bibi bilang enggak akan makan meskipun kelaparan? Kelaparan kok nggak tahu makan? Gimana? Rasanya aneh banget. Tapi kok makin dikunyah makin nagih, ya? Aku coba sepotong lagi, mau lihat apa setiap potong rasanya sama. Anjing siapa itu? Tolong pegang anjingnya, jangan lari. Makin kamu lari, makin dia ngejar. Terima kasih. Kamu bawa kotak besar ke desa kami. Mau ngapain? Kamu lagi mencuci trufle hitam. Ini yang kami sebut jamur babi. Kok kamu kenal? Boleh saya lihat? Tanahnya belum dibersihkan. Sentuh sekali 20 sen. Nama saya Sukian Kian. Dari tim manajemen jamur akar liar Akademi Ilmu Pertanian Provinsi. Mahasiswa magang. Bagaimana cara ke kantor desa? Ke sana. Tapi kepala desa pergi rapat ke kota. Tidak akan kembali hari ini. Kalau begitu, ada penginapan di desa? Atau tempat untuk menginap? Ada. Kandang babi kosong. Mau tinggal di sana. Kamu ini tidak bisa bicara baik-baik ya? Lin Bei, pulang makan. Lin Bei, gadis ini siapa? Halo, nama saya Sukian Kian. Saya mahasiswa magang dari Akademi Ilmu Pertanian Provinsi. Ingin menginap di kantor desa. Tapi kepala desa tidak ada. Seorang gadis sendirian. Di gunung saat gelap begini, mana bisa? Masuk dan menginaplah di rumah. Gadis kota itu manja. Apa dia terbiasa tidur di ranjang kayu kita? Rumah kami tidak ada yang perlu diteliti. Jangan mengobrak-abrik di dalam. Paman, saya tahan banting kok. Saya hanya meneliti jamur, tidak akan mengobrak-abrik. Kamu bilang tadi siang, benda ini bisa dijual 10 yuan per potong di kota provinsi. Dijual per gram di restoran Prancis Barat. Aku jadi asisten koki Diage, kota provinsi, selama 3 tahun. Tiap hari motongin ini. Ini benar-benar trufle hitam. Permukaan tubuh buahnya punya duri dan pola jaring yang jelas. Ini trufle hitam Tiongkok kualitas paling top. Berlebihan banget sih. Aku udah motongin ini 3 tahun loh. Kamu tahu apa sih? Trufle kualitas begini, lembaga penelitian provinsi impor dari Prancis. Harganya bisa ribuan yuan per kilogram. Kalian malah menyebutnya jamur babi. Dan setiap ketemu langsung diinjak sampai hancur. Ini kan sama saja menyanyiakan harta karun. Ribuan yuan per kilogram? Kamu yakin? Asal bisa menjamin kesegaran dan kematangannya, restoran barat di kota provinsi, restoran Jepang mewah, pasti berebut mau. Cuma ngomong doang enggak ada gunanya. Kalau perutmu paling lapar, aku masakin camilan malam buatmu. Lin Bei, sudah matang belum? Aku lapar nih. Sebentar lagi juga matang. Kamu tinggal nikmati saja masakanku ini. Coba deh. Ya ampun, enak banget. Seumur hidupku, belum pernah makan nasi goreng seenak ini. Enak karena bahannya pas. Tapi bahan ini, orang-orang belum terbiasa makannya. Asal aku menguasai rahasia nasi goreng telur trufle hitam ini, aku yakin akan lebih banyak orang menyukainya. Kamu benar. Aku percaya padamu. Aku juga menabung sedikit uang saat magang. Aku ingin ikut berinvestasi. Membeli jamur babi dengan harga tinggi, yang besar, matang, dan tidak ada lumpurnya. 20 sen per setengah kilo. Bayar tunai. 20 sen per setengah kilo? Beneran nih? Lin Bei, aku punya 2,5 kilo nih. Beneran dikasih 1 yuan? 2,5 kilo 4 ons. Kita hitung 2,5 kilo lebih sedikit. Ini 1 yuan 10 sen. Ambil. Wah, beneran bisa jadi uang. Aku mau cari lagi. Oh, Lin Bei, di gudang bawah tanahku masih ada beberapa kilo loh. Kamu mau beli nggak? yang kecil jangan. Yang busuk jangan. Saat menggali, jangan sampai merusak akar pohon pinus ya. Langkah pertama Lin Bei berhasil. Tapi semua orang berebut. Tidak akan bertahan lama. Aku tahu, kalau ada yang memimpin untuk berebut, pasti ada yang bikin masalah. Li Lausan, tadi malam kamu mencuri akar pohonku. Apa maksudmu akar pohonmu? Pohon pinus ini milik desa. Jamur babi di bawah pohon itu, siapa yang menggali, itu miliknya. Gue udah pakai ranting buat kasih tanda di sini. Kamu malah gali sampai akarnya keangkat. Pohon pinus ini pasti mati kering musim dingin nanti. Jangan ribut. Ada yang bawa sekop tengah malam sampai jamur sekecil kuku pun dibersihin semua. Trufle hitam itu tumbuh berkat simbiosis sama akar pinus. Buat bisa hidup. Tahun depan,
di sini nggak bakal tumbuh lagi sama sekali. Lin Bei, timbang dong, timbang. Harus 8 jin, kurang sedikit aja nggak mau. Bibi Zhao, tumpukan ini nggak bisa. Yang kekecilan nggak saya ambil. Yang dicampur batu juga nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Kan sama-sama gali dari tanah. Cuma kelihatan kecil doang. Padahal aslinya udah tua. Yang kecil itu belum matang. Bagian dalamnya belum ada uratnya. Dibawa ke kota juga cuma jadi sampah. Yang dicampur batu. Kalau saya beli, saya malah rugi. Aturannya udah jelas. Yang kecil pasti saya tolak. Nggak mau ya udah. Nggak jual ke kamu, saya jual ke orang lain. Lin Bei, kamu urusin nggak sih? Bukan saya sengaja nyusahin kamu. Memang aturannya begitu. Kalau nanti cuma gara-gara kamu aturan ini dilanggar, bisnis ini nggak bakal bisa jalan lagi. Ya sudah, aku nggak akan nyusahin kamu lagi deh. Aku lanjut gali lagi ya. Biar lihat ada yang lebih gede nggak. Nanti jangan bilang nggak mau lagi loh. Tenang saja, Bibi Zhao. Aku pasti bakal jalanin sesuai aturan. Wah, mantap. Jamur yang kita gali dari belakang gunung trufle hitam itu dibeli sama restoran Yingke yang segede itu. Sukian Kian emang jago sih. Lancar banget ngomongnya. Sampai berhasil meyakinkan mereka. Bos restoran Yingke. Padahal semua ini ide kamu. Kamu yang mikirin. Nyuruh warga desa bareng-bareng gali trufle hitam kerja jadi lebih efisien. Udah, jangan seneng dulu. Gawat, ada masalah besar. Lin Bei, kamu urusin gak sih? Warga rebutan jamur bikin tanah di hutan pinus amblas. Saluran airnya jadi keruh semua. Saluran airnya jadi keruh semua. Tuh, lihat. Cuma ngandelin cari liar nggak bakal sukses. Kita harus budidaya sendiri. Trufle hitam. Ngebibitin secara manual itu tantangan kelas dunia. Nggak cuma soal inokulasi bibit jamur, tapi juga butuh jenis tanah khusus. Tanah di lereng pinus itu gembur. Cepat serap air. Pas banget sama syaratnya. Itu tanah paling jelek di desa. Sepanjang tahun airnya selalu hilang. Tanamannya semua mati kekeringan. Orang tidak suka menanam di sana karena airnya tidak bisa bertahan. Trufle hitam paling takut air menggenang dan akarnya busuk. Bukankah ini pas sekali? Lin Bei, kamu baru jualan jamur babi 2 hari, sudah merasa bisa jadi bos, ya? Bukit jelek itu, bahkan rumput liar pun tidak tumbuh. Tanam jagung saja burung pipit tidak bisa hidup. Kamu mau menyewanya untuk apa? Aku tidak akan bertani. Aku akan membudidayakan trufle hitam. Tanah yang bahkan Raja Neraka pun tidak mau itu, kamu mau menyewanya pakai apa? Pakai mulutmu, begitu. Kamu ini mau membuat seluruh keluarga. Uang simpanan di selokan itu, dibuang semua ke air. Dashan, anakmu juga ingin melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, pergi kerja di Shenzhen baru itu benar. Dia ini sedang mempertaruhkan nyawanya. Ayah, kalau tanah ini benar-benar berhasil, nanti keluarga kita tidak perlu lagi bergantung pada 2 hektar tanah tandus itu. Uang ini akan kugunakan untuk menandatangani kontrak di kantor desa. Paman, aku masih punya 200 yuan untuk investasi. Li Gen, kenapa kamu kembali? Lin Bei, kamu sukses juga ya. Di sampingmu ada gadis kota lagi. Jangan bercanda denganku. Jujur saja, pabrik memecat karyawan. Gajiku dibayar, dan aku disuruh pulang. Tinggal sisa 200 yuan di badanku. Jangan pergi. Aku butuh orang di sini. Untuk pengiriman dan penerimaan barang, harus orang yang bisa dipercaya. Aku kan cuma sekolah sebentar, bisa apa? Bisa pegang sumpit, berarti bisa memetik jamur. Bisa jalan, berarti bisa mengantar barang. Baiklah, aku ikut katamu. Lin Bei, hari ini terkumpul 15 kilogram. Restoran Yingke butuh 10 kilogram. Sisanya 0,5 kilogram kirim ke restoran Jusian, ya. Kian, catatan suhunya sudah selesai. Kepala desa, hari ini kami ingin menyewa lahan di bukit belakang itu. Tempat itu sudah terbengkalai 5 tahun. Tidak ada yang mau. Kalian harus pikirkan baik-baik. Kami sudah memikirkannya. Tolong izinkan kami menyewanya. Baiklah, kalian tanda tangan nanti. Poin-poin ini harus ditulis dengan jelas. Gadis mahasiswa itu memeriksa setiap kata dengan ketat. Mulai hari ini, lereng itu akan disebut Gunung Pertama Songling 7. Namanya besar sekali, tapi lahannya tandus. Ayo, beli reagen uji jamur. Kalian semua haus, kan? Cepat minum air. Aku tidak lelah. Kian, cepat minum air. Sudah banyak berkeringat. Kamu pasti lapar. Cepat makan roti kukus ini. Cepat makan roti kukus ini. Kian belum punya pacar, kan? Belum. Lin Bei-ku lumayan, loh. Kamu mau mempertimbangkannya? Dia tinggi. 9 ki juga bisa masak. Ibu, kenapa kamu senang begitu? Aku mana pantas dengannya.
Lin Bei, matahari terlalu terik. Kita mungkin akan gagal. Aku punya satu cara lagi, yaitu dari lereng gunung. Aku bisa menggali saluran air. Itu ide bagus. Kamu memang hebat. Tapi cuma kamu sendiri. Tidak cukup. Kalau saja orang-orang desa bisa datang membantu, pasti bagus. Anak nakal, menggali parit saja tidak becus. Sana tinggi, sini rendah. Kamu gali ke tempat yang lebih tinggi. Sampai gelap pun akan tetap kering. Ayah, kenapa ayah kemari? Aku takut kamu menghabiskan semua harta keluarga. Di lereng gunung ini. Jangan sambungkan parit ke timur. Ada batu tersembunyi di sana. Putar ke barat. Airnya sudah dialirkan. Kalau malam ini tidak mati, cepat pulang dan tidur. Gawat. Banjir bandang datang. Lereng pasir dan batu itu, tanahnya gembur. Kalau kena hujan deras, akar pinus pasti akan terlihat semua. Lin Bei, aku ikut denganmu. Arusnya terlalu deras. Kamu kembali saja. Lereng ini juga milikku. Dengan 200 keping, saya ini pemegang saham. Saya yang memutuskan. Saluran airnya tersumbat. Li Gen, di mana orangnya? Datang. Lin Bei, lubang di bawah itu runtuh. Airnya tidak bisa keluar. Lumpur dan pasir akan mengubur semua pohon pinus. Lin Bei, bahaya. Ada batu-batu yang menggelinding dari atas. Tahan. Ambil karung pasir, sumbat lubang di hulu. Kak Lin Bei, biar ku bantu. Aku tidak membantumu. Lin Bei, aku takut Xiao Hu mengikutimu, lalu tersapu banjir. Ambil karung itu, isi pasir, cepat. Cepat. Lin Bei, kamu demam. Panas sekali. Jamur babi tidak tersapu, kan? Tidak tersapu, aman. Semuanya aman. Total 546 keping. Semua dari hasil jual hasil hutan. Buka rekening. Buat buku tabungan. Ratusan keping uang tunai setiap hari disimpan di rumah, Bibi Zhao tidak bisa tidur nyenyak. Uang masuk ke buku tabungan, aman. 3 tahun jadi asisten koki. Baru kali ini bisa menabung uang sendiri. Ini baru permulaan. Nanti butuh uang banyak. Kian, sejak ketemu kamu, keberuntunganku kayaknya membaik. Ngomong apa sih kamu? Itu hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu punya otak dan tenaga. Orang-orang di desa juga mulai percaya sama kamu. Aku percaya. Kita akan membawa harapan baru untuk semua orang. Mari kita bekerja keras bersama. Aku yakin pandanganku tidak akan salah. Sudah siap. Pakai kantong es ini untuk menjaga kesegaran. Bisa tahan 3 hari lebih lama. Siapa yang namanya Lin Bei? Ada apa? Bos kami, San, dari pasar hasil hutan kota kabupaten. San Ziwan, dengar-dengar kamu belakangan ini di beberapa restoran kota kabupaten, mengirim batu hitam. Laris manis ya? Kalau bos San mau beli, bisa dihitung per kilo. Beli barang. Besok pagi, lantai 2 pasar hasil hutan. Bos San mengundangmu minum teh. Jangan sok jual mahal. Lin Bei, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Hasil laut di kota kabupaten, hasil hutan, semuanya mereka monopoli. Pergi temui saja. Tidak bisa menghindar dari yang pertama, tidak bisa menghindar dari yang kelima. Orang-orang ini sepertinya datang dengan niat buruk. Nanti, Aku akan menemanimu menemui mereka. Tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. kita adalah mitra. Kita adalah mitra kerja. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku juga akan pergi. Kita hadapi bersama. Baiklah, nanti kita pergi bersama. Bos Lin, kau sangat menjanjikan. Masih muda, tapi sudah bisa menjual jamur babi ini ke restoran mewah. Bos San, kami semua sibuk. Langsung saja ke intinya. Oke, aku dengar kau bisa mengirim puluhan kilogram barang setiap hari, langsung ke restoran. Itu namanya melanggar aturan. Barangku sendiri. Aku jual sendiri. Melanggar aturan siapa? Hehe. Semua hasil hutan dan barang kering di kota ini harus melalui pemeriksaan kualitas pasar kami dan distribusi. Jika kau mengirim sendiri seperti ini,
Siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah keamanan pangan? Produk kami memiliki laporan identifikasi dari Akademi Ilmu Pertanian Provinsi. Setiap batch tercatat. Nanti aku bantu kemas seragam dan distribusikan seragam. Keuntungan, aku ambil 30%. 30%? Kami mengumpulkan barang dan menanamnya, berjuang menjaga gunung di tengah hujan lebat. Kamu langsung minta 30%? 30% itu sudah kemurahan buat kalian. Kalau tidak lewat aku, hari ini restoran itu terima barangmu, besok mereka berani terima lagi tidak. Pemilik restoran kan mau berbisnis, berani melawan aku. Pasar hasil hutan ambil 30%. Bisnis ini aku tidak sanggup. Lin Bei, jangan sampai aku tidak sopan, nanti kamu menyesal. Kalau tidak bekerja sama, barangmu, bahkan jembatan Dongga di kota kabupaten pun tidak akan bisa lewat. Jembatan itu dibangun pemerintah, bukan keluarga San MU yang bangun. Bisa lewat atau tidak, roda mobil yang menentukan. Kak Bei, bagaimana negosiasinya? Ayo, Beri pelajaran anak ini, biar dia tahu siapa yang berkuasa di kota kabupaten. Kak Lin Bei, kenapa hari ini tidak ada yang mengantar jamur lagi? Lin Bei, gawat. Orang-orang San Ziwan sudah mendirikan pos di Teluk Huaishu. 20 sen satu kati. 1 sen lebih tinggi dari kita. Bayar tunai langsung. memberi 1 sen lebih banyak. Ini mau memutus pasokan kita. Bibis Hao. Hari ini tidak ke gunung ya? Ke gunung sih sudah, tapi Lin Bei, bos besar dari kota kabupaten itu, kasih harga lebih tinggi sedikit. Kita semua kan susah cari nafkah. Jangan salahkan Bibi, ya. Saya tidak menyalahkan Anda. Siapa yang kasih harga lebih, jual saja ke dia. Memang seharusnya begitu. Tapi saya juga mau ingatkan, hari ini mereka kasih harga lebih tinggi, besok belum tentu ada. Mereka kan bos besar, pakai truk besar buat angkut barang, mana mungkin cuma beda sedikit uang? Selama 2 hari berturut-turut, Lin Bei tidak mendapatkan satupun trufle hitam liar. Dia hanya bisa mengandalkan trufle hitam kecil yang belum sepenuhnya tumbuh di gunung pertama Songling, untuk pasokan ke beberapa restoran di kota kabupaten. Cairan ini ampuh, kan? Ini agen fluoresen tidak berbahaya dan tidak beracun dari Akademi Ilmu Pertanian Provinsi. Setelah disemprot, tidak terlihat oleh mata telanjang. Tapi begitu disinari pena ultraviolet, akan menyala hijau. Dulu waktu saya kerja di restoran barat, koki kepala pernah pakai cara ini untuk mencegah pemasok menukar barang palsu. Kali ini berguna juga, ya. Lin Bei, cepat tidur. Besok pagi saya yang antar barangnya. Hati-hati di jalan, jaga baik-baik keranjangnya. Makanya, jangan sok jagoan. Bikin kamu bau busuk, dasar kampungan. Pasti ulah San Ziwan dan anak buahnya. Aku akan ke kota mencarinya. Berhenti. Mereka sudah mengganggu sampai ke depan pintu. Kamu masih mau diam saja? Semakin mereka tidak ingin kita buka, semakin kita harus melakukannya. Li Gen, ambil air. Lin Bei. Barang apa yang kamu kirim hari ini? Ini semua berjamur. Pelanggan langsung sakit perut setelah makan. Sudah dibawa ke rumah sakit kabupaten untuk cuci lambung. Bos San, itu tidak mungkin. 20 kati yang kubiarkan Li Gen kirim pagi ini, semuanya adalah barang segar yang kupilih sendiri tadi malam. Omong kosong. Yang mengantar barang itu Ligen. Dan tanda tangan di bon juga tulisan tanganmu. Sekarang pelanggan ada di rumah sakit, minta aku ganti rugi 10.000. Bos San, aku mengantar barang hari ini, langsung ke dapur belakang. Kuserahkan ke bagian pembelian kalian lalu pergi. Kantong ini sama sekali bukan milik kami. Bonnya ada di sini. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Restoran Jusian dan Siang Mantou. Hari ini juga menerima barang busuk seperti ini. Semua meneleponku untuk mengembalikan barang. Lin Bei, mulai hari ini, jeruk dari desa Songling kalian, aku tidak akan mengambil 1 kati pun. Pergi sana. Pak San, kita kan sudah bekerja sama sebulan. Bapak nggak tahu kualitas barang saya itu kayak gimana sih. Faktanya sudah jelas di depan mata. Orang-orang sampai masuk rumah sakit. Baik, kalau begitu, mari kita buktikan sekarang. Sukian Kian, ambil senternya. Ini apa? Kantong yang Bapak bawa ini, bahkan bukan trufle hitam asli. Itu jamur puffball beracun dari gunung. Palsu, Pak San, surat jalan bisa dipalsukan. Kurir bisa diganti. Tapi cahaya pendar ini, San Ziwan tidak bisa memalsukannya, meskipun ada yang menukar barangnya. Lalu bagaimana dengan kerugian restoran saya? Pelanggan masih ribut di rumah sakit. Pak San, orang yang menukar barang itu, hari ini bisa mengirim racun ke dapur Bapak. Besok bisa meracuni masakan Bapak.
Kalau Bapak sekarang memutus pasokan saya, itu sama saja membantu dalang di balik ini, mendorong restoran Yingke Bapak ke jurang kehancuran. Dia kan cuma mau jalur distribusi saya, dan sumber pasokan saya. Kalau begitu, kita beri dia jalan buntu. Orang San Ziwan sudah menemui kamu. Dia menawarkan segini, 500. Asal saya mencuri jalur pengiriman kamu. Dan juga, Kontrak asli dengan Hotel Jinling di ibu kota provinsi, lalu memberikannya padanya. Keji! Dia ini mau menghancurkan kita. Bawa ini, lalu bernegosiasi dengannya. Lin Bei, apa maksudmu? Kau meragukanku? Aku tidak percaya kau bisa masuk ke rumah ini. Aku ingin kau mendapatkan uang ini. Lalu singkirkan dia. Bagaimana caranya? Bilang padanya kalian tidak adil dalam pembagian hasil. Kau tidak mau lagi bekerja keras denganku di lumpur. Berikan kontrak ini padanya. Bilang saja lusa sore, ada kiriman 50 kati trufle hitam kualitas super. Akan dikirim ke sana. Truk pengangkut akan lewat jalan kecil jembatan barat. Kau ingin memancingnya keluar. Karena dia suka menukar barang, aku akan membiarkannya menukar sepuasnya. Barang yang kau inginkan. Li Gen mengikuti Lin Bei beberapa hari, sudah belajar berkhianat sekarang. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku kembali dari Shenzhen, setiap hari berkubang di lumpur bersama Lin Bei. Hampir hanyut terbawa hujan deras. Pada akhirnya, dia hanya memberiku 10% dari uangnya. Memangnya Lin Bei itu siapa? Dulu dia cuma koki serabutan. Kenapa dia yang makan daging, sementara aku bahkan tidak dapat kuahnya? 260 per kati. Si Udik ini benar-benar sudah mendapat koneksi orang penting. Kalau kontrak ini gagal, berapa banyak kerugiannya? Kontrak? Ada klausul veto keamanan pangan. Kalau sampai ada barang palsu atau jamur puffball beracun, Lin Bei harus membayar ganti rugi 10 kali lipat dari nilai kontrak. Termasuk ganti rugi. Paling tidak 20.000 yuan. Nanti, bukit pasirnya itu harus digadaikan ke Hotel Jinling. Hahaha, bagus sekali. Lusa sore, di jalan kecil jembatan barat, si manis itu akan datang sendiri untuk mengambil barang. Kamu hanya perlu sebelum truknya berangkat, masukkan sekantong jamur Matsutake busuk dan jamur puffball beracun ini ke dalam keranjangnya. Pesanan itu jadi milikmu. Truk bobrok Lin Bei jadi milikku. Setelah berhasil kali ini, aku akan berbisnis di kota kabupaten, kamu harus memberiku lapak. Tidak masalah. Ikuti saja aku. Kamu pasti akan dapat bagian. Berhenti. Turun. Angkat keranjang yang di belakang itu. Lin Bei, oh Lin Bei, bukankah kamu sangat cakap? Setelah kiriman barang hari ini sampai, aku ingin lihat bagaimana bos besar dari ibu kota provinsi itu akan menghajarmu. Li Gen, tanda tangani surat jalan ini. Tulis saja barang dikirim oleh kru, Li Gen, tanpa pengiriman penuh. Hahaha, ayo, ke ibu kota provinsi. Si manis ingin melihat sendiri bagaimana dia mati. Bos Lin, kebetulan sekali ya. Hari ini saya datang mengantar barang ke Hotel Jinling. Manajer Chen, barangnya sudah sampai. Silakan periksa barangnya. Tunggu. Manajer Chen, saya sarankan Anda periksa baik-baik. Barang si bocah ini, di kota kabupaten saja sudah ada beberapa yang kena. Katanya semua jamur puffball beracun yang busuk. Kalau sampai disajikan di hotel besar ini, merusak reputasi itu masalah kecil. Tapi nyawa bisa melayang. San Ziwan, kami punya kontrak resmi dengan Lin Bei. Kamu ini teriak-teriak apa sih? Ya ampun, benar-benar jamur. Lin Bei, kamu ini tega sekali. Ya ampun, benar-benar jamur. Lin Bei, kamu ini tega sekali. Manajer Chen, tertulis jelas di sini. Li Gen sudah dewasa. Ini surat jalan. Ada tanda tangan Li Gen di atasnya. Barang ini memang Lin Bei yang suruh Li Gen antar. Sesuai kontrak, dengan sengaja menyediakan hasil hutan palsu beracun. Bukan hanya akan dicabut hak pemasoknya, tapi juga harus membayar ganti rugi 10 kali lipat dari nilai kontrak. Bos San, Anda terus-terusan bilang barang ini milik saya, dan surat jalannya juga saya yang tanda tangan. Tapi apa kamu lupa, siapa yang mengangkut barang ini? HMPH, itu Li Gen. Li Gen itu orangmu, kan? Li Gen, keluarlah. Lusa sore, di jalan kecil Sikiao. Aku sendiri yang akan datang mengambil barangnya. Kamu tinggal masukkan trufle hitam busuk dan jamur puffball beracun ini ke dalam keranjangnya. Kamu merekamnya? San Ziwan, lihat baik-baik. Sebelum berangkat, sepatu bot resmi ini sudah disegel dan diberi nomor. Segelnya utuh, nomornya cocok. Tuan San, kamu sendiri tadi mengakui, barang ini kamu cegat, lalu dibawa ke ibu kota provinsi, kan? Li Gen, kamu berani mengkhianatiku? Kamu menganggapku bodoh, ya? Aku memang tidak berpendidikan tinggi, tapi Lin Bei menganggapku saudara.
Kamu menganggapku bodoh. San Ziwan, Hotel Jinling adalah perusahaan prioritas utama di sini. Kamu sengaja menukar barang, berusaha mencelakai pelanggan hotel. San Ziwan dari kota kabupaten melakukan penipuan jahat, dan sudah masuk daftar hitam Asosiasi Hasil Hutan Provinsi. Toko dan salurannya, semuanya disita dan dilikuidasi. Mulai hari ini, kita sudah punya toko langsung di pasar hasil bumi kabupaten. Trufle hitam kita, setiap hari harus kirim ratusan kilo ke ibu kota provinsi. Satu lereng berpasir dan berbatu saja tidak cukup lagi. Siapa yang mau ikut saya mengubah tanah dan menanam trufle? Lin Bei, apa benda ini benar-benar bisa ditanam? Bagaimana kalau bibitnya mati atau gagal? Ada ahli dari Akademi Ilmu Pertanian Provinsi. Setiap hari mengawasi di desa. Teknisnya kami yang tanggung, bibit jamurnya kami yang sediakan. Tahun pertama kalau hasilnya tidak memenuhi standar, saya sendiri yang akan menalangi dan membelinya. Tapi aturannya harus ikut saya. Tidak boleh menggali sembarangan, tidak boleh merusak akarnya. Saya yang pertama ikut. Lahan berpasir dan berbatu di belakang rumah saya itu, daripada nganggur, lebih baik diubah jadi lahan trufle semua. Saya juga ikut. Saya tidak bisa yang lain. Tapi kalau menggali parit dan mengalirkan air, saya kuat. Saya juga ikut. 20 kati bibit, hari ini juga kita tanda tangan kontrak. Tolong sisakan 1 MU untuk saya juga. Tidak usah berebut lagi, ikut Lin Bei saja yang teratur, tanam. Ziong, bagaimana kalau kita juga ikut? Ini jauh lebih baik daripada bertani biasa. 1 kati bisa dijual lebih dari 20 sen. Lin Bei, kamu ini anak muda? Benar-benar bikin desa Songling yang tadinya mati ini jadi hidup lagi. Lin Bei hari ini udah tanda tangan sama 47 keluarga. Lebih dari separuh tanah hutan pinus di desa udah diserahin semua. Bibit cair jamur pertama harus udah siap lusa. Ada kamu, aku nggak pusing soal tekniknya. Yuk, kita ke ladang cek langsung. Lin Bei, pesanan kilat ke kota provinsi udah selesai diantar. Hari ini, kita kumpulin 1.800 yuan. Udah disimpan semua di buku tabungan. Kerja bagus. Ide Lin Bei emang paling jitu. Ikut sama Lin Bei, hidup kita makin hari makin enak. Untungnya, kamu dulu nggak ketipu sama San Ziwan. Mana mungkin aku khianatin sahabat sendiri. Kita kan udah temenan dari kecil. Kita bakal jadi saudara selamanya. Lin Bei, dulu Bibi emang suka banget ngelawan omongan kamu. Ngetawain kamu. Bibi kan emang mulutnya pedas, tapi hatinya baik. Aku mah tahu. Bibi cuma khawatir sama orang tua aku. Malam ini kalian makan di rumah Bibi aja, ya. Nanti Bibi masakin babi kecap buat kalian. Wah, mantap. Oke deh. Oke. Ke rumah Bibi Oke, aja. oke. Masakan Rumah kamu Bibi tuh, Sao. Bibi Sao. Masakan kamu tuh kalah jauh sama Lin Bei. Masakan kamu tuh kalah jauh sama Lin Soal Bei. masakan Lin Bei memang yang paling enak. Dia memang punya potensi jadi koki hebat. Bukannya Anda selalu bilang saya tidak berguna? Kok sekarang memuji saya? Kalau begitu, malam ini kita makan di rumahmu saja ya. Oke deh. Saya sendiri yang akan masak. Pasti Anda puas. Kebetulan di rumah kita masih ada seekor angsa. Bisa dibuat angsa panggang. Wah, saya jadi ngiler nih. Sudah tidak sabar mau makan. Kalau kamu menikah dengan Lin Bei, kamu bisa makan masakannya setiap hari. Semuanya, coba masakan saya ini. Bagaimana? Memang Lin Bei. Daging babi merah buatannya, enak banget. Lin Bei, keahlianmu ini bahkan membuatku kagum. Daging babi merahnya tidak berminyak. Ini daging babi merah ternak yang pernah kumakan. Cepat makan selagi hangat. Lebih enak. Terima kasih. Lin Bei, aku sudah berteman denganmu bertahun-tahun, tapi kamu tidak pernah mengambilkan makanan untukku. Haha. Paman Li Gen, kalau mau makan, ambil sendiri dong. Sudah, jangan mengejekku terus. Tapi aku memang benar-benar suka. Kian, ini bunga mawar yang kubeli dari kota. Maukah kamu jadi pacarku? Kian, cepat terima. Iya, cepat terima. Baik, aku bersedia. Wah. Kian, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu, Lin Bei. Kali ini aku tulus ingin minta maaf. Dulu itu salah paham. Apa kamu punya niat lain? Jangan disembunyikan. Haha. Akhir-akhir ini lagi tren agrowisata. Aku juga punya ide itu. Ingin mengembangkan agrowisata di desa. Aku tahu kamu pasti punya tujuan lain. Tolong bantu aku bicara dengan warga desa. Kali ini aku benar-benar ingin membantu mereka. Baik, aku akan bantu. Tapi aku juga berharap kamu menunjukkan ketulusan. Tenang saja. Aku akan hidup jujur mulai sekarang. Aku harap bisa berteman denganmu. Tuan San terlalu sungkan. Pembicaraanmu dengan San Ziwan tadi, aku dengar semuanya. Menurutmu? Apakah San Ziwan tulus ingin bekerja sama dengan semua orang? Itu aku tidak tahu. Tapi ini adalah kesempatan untuk desa Songling. Sekarang pembangunan desa sangat cepat. Siapa tahu, akan membuka jalan baru bagi desa Songling. Baik. Nanti kita bicarakan dengan warga desa untuk meminta pendapat mereka. Desa Songling kita punya sumber daya. San Ziwan punya modal. Nanti pasti akan jadi pemandangan baru. Membangun desa kita jadi lebih baik. Setelah tahun baru, aku dan Kian menikah. Kami membuka sebuah restoran kecil. Berkat bahan-bahan segar dan masakan yang otentik,
Bisnis restoran kami makin ramai setiap hari. Lin Bei, bisnis restoran kita makin bagus, ya? Tahun depan kita buka restoran mewah saja, yuk? Boleh. Nanti kamu jadi bosnya. Aku juga di bawah kendalimu. Bibi Zhao, sudah datang saja, kok bawa banyak barang begini? Bibi sungguh terlalu baik. Cepat duduk. Sayuran ini semua dari kebunku sendiri, di rumah. Enak sekali, loh. Leci ini kelihatannya segar sekali. Tentu saja. Baru saja dipetik dari pohon. Beberapa tahun ini, desa kita sudah diaspal, hidup jadi makin baik. Tentu saja. Warga desa kita rajin dan mampu. Jalan sudah bagus, produk lokal desa juga bisa dijual. Bibi Zhao, ini nasi goreng telur truffle hitam yang baru matang. Coba deh. Ini pasti masakan Lin Bei sendiri, kan? Aku sudah pernah makan. Rasanya masih sama seperti dulu. Bibi Zhao masih ingat saja. Tentu saja dong. Aku masih menunggu kalian membuka restoran besar nanti. Nanti kalau sudah buka, Bibi harus ajak warga desa untuk datang ya. Hahaha, itu sudah pasti. Memang kamu ini pintar sekali, menikahi Kian-Kian, istri yang cerdas dan cekatan. Hahaha. Oh ya, dengar-dengar San Xiuan juga sudah bertobat ya? Apa itu benar? Tentu saja benar. Terakhir kali dia bahkan datang membawakan beras dan minyak untuk para lansia di desa kita. Aku juga dengar begitu. Itu karena bisnis agrowisatanya dan petik buahnya semakin maju. Jadi dia harus membalas budi pada warga desa. Tidak tahu bagaimana kabar Li Gen sekarang. Li Gen sekarang sudah membangun rumah. Dia juga sudah punya pacar. Benarkah? Nanti kalau begitu, suruh dia ajak pacarnya ke sini biar kita lihat. Sudah lebih dari 30 tahun, udah waktunya dia nikah. Sih. Iya, benar banget. Calon istrinya itu kan yang aku kenalin, loh. Tinggal nunggu pesta nikahannya aja deh. Haha, udah malam nih. Aku juga harus balik. Kapan-kapan main lagi ya? Udah malam gini. Repot kalau pulang sendiri. Kan? Biar aku antar pakai mobil aja. Gak usah repot-repot, kok. Malam ini aku nginep di rumah anakku aja. Rumahnya di komplek deket sini. Oke deh. Hati-hati di jalan ya. Ayah, ibu, kami pulang menjenguk kalian. Wah, kalian udah pulang. Haha, Kian-Kian, kok makin kurusan sih? Di luar panas banget. Ayo, masuk dulu. Ayah, ibu, ini susu yang kami beli buat kalian. Kalian pulang aja udah, bikin kami seneng banget. Oh iya, kamu kan udah beliin ibu baju baru, kan? Iya, nggak tahu pas atau nggak di badan ibu. Kian-Kian perhatian banget, sih. Ibumu kan selalu hemat, nggak pernah mau beli baju baru. Bu, kalau ayah dan ibu masih butuh apa-apa, jangan sungkan bilang saja pada saya dan Lin Bei. Mana bisa begitu? Kalian kan mengelola restoran, setiap hari sibuk sekali. Jangan khawatirkan kami. Kami cukup makan 3 kali sehari. Berkat kalian, Rumah kita bisa jadi 3 lantai. Dulu kamu selalu meremehkan Lin Bei. Sekarang Lin Bei sudah sukses. Bukan hanya saya, tapi juga berkat Sukian-Kian. Sekarang restoran makin besar. Nanti mungkin akan buka hotel besar. Kalian? Kapan mau kasih saya cucu? Ah, Kami pulang untuk memberitahu kalian. Sukian-Kian hamil. Sudah 2 bulan. Hahaha. Sudah 2 bulan? Kenapa baru sekarang memberitahu kami? Akhir-akhir ini restoran sibuk, jadi belum sempat bilang. Malam ini suruh Bibi Zhao dan Li Gen datang. Kita siapkan hidangan dan minuman enak. Lihat ayahmu senang sekali. Pantas saja terlihat kurusan. Trimester pertama memang paling melelahkan. Mulai hari ini, pekerjaan berat di restoran, kamu jangan sentuh sama sekali. Ibu tenang saja. Sekarang Sukian-Kian tinggal menghitung uang saja. Menikahi gadis sebaik Sukian-Kian ini. Kamu ini beruntung banget. Loh, iya, Sukian-Kian banyak banget bantuin aku. Tanpa Sukian-Kian, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Lin Bei yang sekarang, Sukian-Kian, aku akan menyayangimu seumur hidup. Lin Bei, aku tidak menyesal menikahimu. Kamu masih ingat? Dulu kita bekerja bersama di sini, kan? Tentu saja ingat. Dulu aku cuma mikir, kok ada orang sekeras kepala ini, ya? Aku juga tergerak oleh ketulusanmu. Sekarang truffle hitam makin banyak, jadi harganya tidak semahal dulu. Tapi kamu tetap yang pertama di desa Songling yang berhasil dapat uang banyak. Lin Bei, kamu sudah pulang? Iya, kamu lagi sibuk apa lagi nih? Ini truffle hitam yang baru dipanen. Ukurannya besar-besar. Oh iya, Jangan lupa nanti malam makan di rumahku. Aku berencana, 2 bulan lagi mau buka restoran baru. Kamu bisa bantu kasih ide. Lin Bei memang hebat, ya. sudah sukses besar. Kamu juga nggak kalah, kok. Semangat kerjamu tinggi. Bibi Zhao bilang kamu punya 7 pacar. Itu beneran? Kabar ini cepat banget sampai ke telinga kalian ya? Tentu saja. Nanti kalau kalian menikah, jangan lupa undang kami ke pesta pernikahan kalian, ya. Pasti dong. Kamu kan saudaraku sehidup semati. Oh iya, sekarang usaha peternakan juga makin maju. Aku dengar desa sebelah lagi beternak kepiting. Betul sekali. Ada juga yang beternak udang dan belut. Jalan untuk menghasilkan uang makin banyak saja. Kenapa? Kamu juga mau beternak kepiting? Kalau tidak bisa, jangan buka restoran lagi deh. Pulang saja ke kampung halaman. Gabung sama kami, kita teliti peternakan. Hahaha. Oke, nanti aku yang kasih ide. Kamu yang kerja keras.
Kita bangun usaha baru lagi bersama. Hehe, kamu jangan bohongi aku ya. Bukankah kamu masih mau buka restoran besar? Nanti aku akan datang ke restoranmu untuk meramaikan. Jangan lupa, nanti ajak semua warga desa ke sana. Warga desa kita kan banyak sekali. Apa muat? Pasti muat. Kalau begitu, aku doakan bisnismu sukses besar. Tapi aku benar-benar kagum padamu. Mimpimu benar-benar terwujud. Aku percaya, selama kita mau berusaha, pasti mimpi akan terwujud. Kamu juga begitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.